Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan bagian daripada kerancuan satu kata yang mempunyai dua makna. Yang terakhir, yang pertama, rancunya satu kata punya dua makna yang masing-masing itu maknanya makna hakikat, makna mu'jam. Sama disanya dicontohkan kalimat Qur'un dengan kalimat nahaka. Qur'un untuk kata benda bisa berarti suci, bisa berarti menstruasi. Nakaha itu kata kerja, bisa berarti wato'a, mengumpuli istri atau jima, atau nakaha bimana akoda. Ini rancunya satu kata dengan dua makna, tapi sama-sama makna mu'jam. Yang kedua, kerancuan satu kata yang mempunyai dua makna. Yang satu makna hakikah, yang kedua makna majaz. Dicontohkan di kata yumfau minal ardi di dalam ayat innama jazaa'ul ladzina yukharifuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw yumfau minal ardi. Di penghujung ayat itu ada kata-kata yumfau minal ardi. Kemarin sudah kita bicarakan minggu yang lalu, kata yumfo itu bisa berarti dilenyapkan, dinafikan, dihilangkan. Dihilangkan itu kalau menurut kemarin adalah dibuang, dilenyapkan dari tempat di mana dia melakukan kriminalitas. Tapi ada yang satu kata, satu ulama Hanafi mengartikan yumfo itu dipenjara dengan argumentasi kemarin sudah kita jelaskan, karena yumfa tidak mungkin diasingkan, dilenyapkan dari muka bumi tanpa ada pembunuhan. Itu salah satu alasan, walaupun alasan kemana ada tiga saya kira. Ini makanya, dan kalau itu berarti dilenyapkan, tidak mungkin orang itu bisa lenyap kecuali dengan dibunuh. Padahal kata-kata yumfo itu tidak bisa diartikan dengan pembunuhan, karena ayat ini di awalnya dikatakan au yuqattalu, atau dibunuh. Jadi kalau ada dibunuh dua kali, ini yang jelas ayat itu ya kurang bagus. Maksud ada hukum itu ada dua hukuman yang sama yang dijatuhkan dalam satu kriminalitas. Yuqattalu dibunuh, kalau yumfo berarti juga dibunuh. Oleh karena itu kelompok Hanafiyah mengartikan kata-kata yumfo itu tidak dibunuh tetapi dipenjara. Ini beliau dengan argumentasi yang panjang lebar, akhirnya ini bisa diterima.
Ini satunya makna majazi. Nah, sekarang saya bacakan ini argumentasi atau contoh yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Taraddudul lafdhah mufradah baina lughawi baina makna lughawi wal makna syar'i. Kerancuan satu kata al-lafdhu al-mufrad, kata yang satu, baina satu kata, baina makna lughawi wa makna syar'i, antara makna lughawi dan makna syar'i. Jadi kalau pertama itu dari sama-sama hakikat, yang kedua itu antara hakikat dan majaz, ini satu hakikat, yang satu makna syar'i. Wa min amsilatil ikhtilaf, ini an-nasyi'i min taraddudil lafdhah bainal makna lughawi wa makna syar'i. Ikhtilafuhum fi kalimati banatikum al-waridati fi ayatil muharramati minan nisa. I'rabnya begini ya. Wa min amsilatil ikhtilaf, itu jadi khobarun muqaddam. Min amsilatil ikhtilaf, amsilati jar majrur wa mudhaf, al ikhtilafi mudhafun ilaih, an-nasyi'i na'at daripada ikhtilaf. Min taraddudi jar majrur, taraddud mudhaf, al-lafdhati mudhafun ilaih, bainal makna bainal dzaraf wa mudhaf, al makna mudhafun ilaih, al-lughawi itu naat daripada makna, wa syar'i wa ataf, asyari ataf pada lughawi. Ikhtilafuhum, kata ikhtilafum itu menjadi mubtada'un muakhar dari kata-kata wa min amsilati. Ikhtilafuhum fi makna kalimati banatikum, fi jar majrur kalimati majrur wa mudhaf banatikum. Jadi kalau kita mau i'rab hikayah ya banatukum, kalau khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, karena ada dalam kurung, itu biasanya i'rabnya i'rab hikayah. Maksudnya dikatakan kata banatukum di dalam ayat khurimat alaikum ummahatukum, kata banatukum itu menjadi mudhaf ilaih di dalam susunan ini. Boleh kalau sama i'rab langsung ya karena banatikum, kata banatikum, tapi kalau kita mengisahkan ayatnya itu berbunyi khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Nah, kalau al-waridati ya ini naat dari kata banatukum, karena i'rabnya itu walaupun rafa karena kita menghikayahkan ayat, tapi makanya di sini jar karena menjadi mudhaf ilaih. Fi ayatil muharramati, ini jar majrur, al muharramati mudhafun ilaih, minan nisa'i dari wanita. Saya kira itu kalau jenis katanya saya kira mudah. Ada yang mungkin taraddudu kemarin sudah itu, an-nasyi aja lah. An-nasyi dari nasya'a bahwa nasyun. Ini yang banyak itu al-lughawi, al-lafzi, enggak apa, taraddud itu aja. Ikhtilaf juga masdar ya. Ini mungkin kalau makna ini karena fi makna baina makna al-lughawi wa syar'i, berarti itu bukan kata sifat. Dia bisa menjadi sifat karena ada ya'un nisbah. Lughah lughawiyun, syar'un syar'iyun, bangsa. Nah ini artinya di antara perbedaan yang timbul dari kerancuan satu kata lafaz, rancu antara makna lughawi dan makna syar'i, yaitu ikhtilafu, perbedaan ulama, fi kalimati banatukum, dalam kata-kata banatukum yang al-waridati, yang ada pada ayat yang menjelaskan wanita-wanita yang diharamkan. Khurimat alaikum, diharamkan atas kalian,
ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak kalian. Nah, ini anak itu siapa? Bintun itu siapa? Jadi kita kadang-kadang salah satu sebab perbedaan ulama ya ketika mendeskripsikan kata itu, mentasawurkan kata banatukum itu. Apa banatukum itu, deskripsinya apa, tasawurnya apa, definisinya apa. Ini fahamala Abu Hanifah alama yashmulu al binta al mutakhallaqata mimma izina nadron ila annaha bintun bil maknal lughawi wa ra'a hurmataha ala man tukhalliqat mimma ini ya. Fahamalaha itu fi'il kan, fahamalaha haknya maf'ulun bih. Abu ini jadi fa'il dari hamala, bahwa mudhof hanifata mudhofun ila pakai ta karena isim ghairu munsharif. Alama maknanya mana, ma mausul, ma yashmulu mencakup mencakup apa, al binta maf'ul bih, al mutakhallaqata jadi naat mimma izina jar majrur azina mudhofun ilaih. Nadron ini menjadi maf'ul lil ajli, ila annaha jar majrur, bintun ini khabaru anna bil makna lughawi jar majrur, wa ra'a hurmataha alaman tukhuliqat mimma ini. Wa ra'a itu fil mahdi, kembali fa'ilnya domir yang kembali mustatir yang utu ila Abu Hanifah. Khurmataha ini maf'ulun bi, wa mudhof ha mudhofun ilaih, alaman jar majrur mana isim mausul, tukhuliqat itu apa namanya, tukhuliqat fi'il madhi silatul mausul yang dia itu mabni majhul min ma'i. Nah, ini dia artinya begini. Abu Hanifah membawa atau mengartikanlah kata banatukum tadi alama yasmuru kepada wanita-wanita yang ada sesuatu makna yang mencakup makna itu bintal mutakhallaqata, anak wanita yang tercipta mimma izina. Jadi kalau Imam Abu Hanifah bintun walaupun itu anak zina ini termasuk bintun, tapi bintun lughawiyun. Kalau lughawi ya anak perempuan ya anaknya siapa saja. Ini termasuk di dalamnya anak yang apa namanya tercipta dari anak zina. Nadron karena melihat ila annaha bahwasanya bintun tadi, nah ini ma al bintun al mutakhallaqah mimma izina itu bintun bil makna lughawi. Nah, sebagaimana apa namanya dengan arti yang lughawi. Wa ra'a hurmataha, dan menurut Imam Abu Hanifah haram, berpendapat ro'a bimana zahaba, berpendapat bukan melihat. Abu Hanifah berpendapat hurmata haramnya wanita al mutakhallaqata ma'izina alaman haram atas orang tukhuliqat di mana wanita itu tercipta min mahi dari spermanya. Tukhuliqat mannya itu semua usulnya muannas di sini. Maka tukhuliqat. Jadi alaman tukhuliqat, orang yang tukhuliqat min mahi. Jadi pada ayahnya. Jadi bintun yang mutakhalliqata min ma'izina itu menurut Abu Hanifah termasuk bintun lughawiyun. Kalau bintun lughawiyun mencakup anak ini yang tercipta dari apa namanya
spermanya laki-laki tersebut. Ini menurut Abu Hanifah. Nanti terakhir saya terangkanlah. Waro'al Hanafi, kelompok Hanafi berpendapat anna la tatanawaluha. Jadi kata-kata ubanatukum tidak mencakup, tidak mengena pada wanita-wanita yang tercipta dari ma'uzina. Ingat loh, ini ada LKMD, nanti jadi persoalan ini. Fala tahrumu, maka dia tidak haram alaman tukhuliqat mimma'i, pada orang-orang, pada laki-laki ya, pada fala tahrumu alaman pada orang tukhuliqat laki-laki ini, tukhuliqat yang wanita itu tercipta min ma'i dari spermanya. Ini jadi ini alaman sama dengan di atas. Man itu wali, ayah, di mana wanita itu tercipta dari spermanya. Kalau ini fala tahrumu, kalau tadi itu hurmatah. Ini di bedanya, ini satu bedanya. Di fala tahrumu alaman tukhuliqat mimma'i. Nah, ini sama dengan kemarin kan, ini hampir sama dengan dampak yang kemarin. Ketika kata nakaha bimakna wato'a dan nakaha bimakna akoda. Ini kalau nakaha kemarin kan sudah bimana akoda, ini pendapatnya Imam Syafi'i, maka fala tahrumu alaman tukhuliqat mimma'i, wanita itu tidak haram ya pada atas dinikah oleh laki-laki di mana wanita itu tercipta darinya. Karena apa? Kalau Imam Imam Syafi'i berpendapat kok haram, kok fala tahrumu, karena kemarin berpendapat itu Imam Syafi'i enggak apa-apa karena nakaha bimana akoda. Kan kemarin wala tangkihu ma nakaha abaukum minan nisa, jangan kau nikahi ma wanita-wanita nakaha abaukum, yang telah dinikah oleh ayah kamu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan nakaha itu akoda. Ini jadi wanita-wanita yang tidak diakati, berarti tidak apa-apa. Fala tahrumu. Jadi kalau tidak diakati tidak apa-apa, karena nakaha itu abaukum minan nisa, ada wanita-wanita yang telah dinikah oleh ayah kamu. Ini kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau nakahnya itu akoda, ini kalau dia itu sudah diakati ya haram, kalau tidak diakati ya tidak haram. Beda dengan Imam Hanafi. Kalau Hanafi bimakna wato'a, kalau bimakna wato'a ya wanita-wanita itu kamu jangan menikahi, wanita-wanita tidak boleh dinikahi yang wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Mana kakak minasya, nikah bimakna wato'a, dikumpuli. Ya, kumpul di sana mutlak itu. Ada tidak manakah, tidak ada binikahin atau biakdin atau biduni akdin, tidak ada akad macam itu. Yang penting dia itu sudah dikumpuli oleh ayah, maka itu haram bagi ayah. Jadi masniatal ab ini haram alal ibn ya. Jadi alal ibn masniatal kan sudah dizina, ini menjadikan haram manakah itu jadi haramnya pada ibnnya, anaknya itu. Kalau Syafi'i tidak, masniatal ab ya nggak apa-apa ada ibn. Karena apa? Ini bukan namanya ibu, karena pakainya itu pakai zina, bukan pakai kalau bimakna masniah. Karena tidak ada apa. Jadi di sini fala tahruman tukhuliqat mimma'ihi. Dia hampir sama pendapatnya, informasinya sama. Jadi ini
wanita-wanita itu fala tahrumu alaman tukhulikat mimai. Jadi tidak haram pada orang yang tukhulikat mimai, dan dia itu tercipta dari spermanya laki-laki tadi. Fala tahrumu itu alaman tukhulikat mimai. Jadi kalau ini anaknya, ya anaknya itu dinikah. Ya, gimana ya? Hurmata alaman tukhulikat mimai. Kalau itu tadi ini kan ini. Ini kan nadar lah ini. Ini kalau mantukhulikat ya anaknya itu enggak apa-apa. Kalau Imam Hanafi haram. Jadi kalau Imam Syafi'i enggak apa-apa. Nah ini kadang-kadang jadi persoalan mengenai sampai hati atau tidak, itu persoalan. Mosok anaknya sendiri dinikah. Ya ini kan anak. Tapi tadi kalau karena Syafi'i mengatakan itu bukan anaknya. Kalau karena anaknya itu kan harus pakai nikah. Ini bahkan tidak pakai nikah. Ini ya. Manzana itu kan tidak pakai nikah. Kalau dia pakai nikah punya anaknya halal bagi ayahnya. Karena tidak ada kasus proses pernikahan, proses akdun nikah. Kalau menurut Hanafi ya haram. Ya karena apa? Dengan tukhulikat, karena dia mengatakan bintunya itu bintun bimana luwawi. Dah. Ila anna laisat bintan syar'iyatan. Nadron ini maf'ul. Nadron ini maf'ul ajli. Ya, ini nadron ila anna laisat bintan syar'iyatan. Ini sama dengan atas nadron maf'ul ajli ya. Ila anna laisat bintan syar'iyatan. Ini bintan khobaru laisa syariatan. Ini bidalili dengan dasar adami taurisa warasa taurisiha, ya kan nggak boleh itu mewariskan, nggak boleh. Wa adamil ibahatil khalwati biha, nggak boleh khalwah dengan dia. Wa adami subutil wilayah alaiha, tidak ada wali bagi wanita tersebut. Nah, ini beratnya kalau menurut Hanafi ya. Jadi kalau bimakna akoda atau bintunya itu bintun syar'i. Nah, ini karena ini kalau bintun syar'i tidak mencakup ini anak zina. Jadi kalau anaknya itu anak zina itu bukan bintun secara syar'i. Itu kalau tapi kalau Hanafi itu bintun lugawi. Ini bidali atimi tausnya. Maka dasar anak itu dengan argumentasi anak enggak boleh waris. Hati-hati dia. Wa adamil ibahatil khalwah, dan tidak boleh khalwah dengan dia. Wong dia itu boleh dinikah. Jadi kalau khalwah juga tidak boleh. Wa adami subutil wilayah alaiha, dan tidak boleh sang ayah itu menjadi wali kalau itu memang maus anak zina. Oh berarti ini gimana? Karena dia tidak perlu bintun syariah. Nanti di bawah itu ada yang bintun syariah, itu anak yang tercipta dari akibat dari pernikahan yang sah tapi secara syarat sahihun syar'iyun sahihun, sah dan secara syariah. Ini nikahin syar'iyun yang sahih itu baru anak. Nah, ini mungkin wahadal khilaf. Nah, ini wa man syuhadal khilaf taradudul lafdhu bainal makna lughawi. Ini ya wa al mutawalid mimma irrajul mutlaqon. Mutlak itu bi aktin atau biduni aktin. Ini itu mutlak. Ini wal haqiqah asyariyah. Ini baina
makna haqiqati wa syar'iyati wa huwa khususul mutawallid mimma irrajul fi dhilli nikahin syar'iyyin sahihin. Ini perbedaan ini aja. Satunya itu makna lughawi, yang sama makna haqiqah. Apa? Al-haqiqah ya itu wal haqiqah asyariyah. Haqiqah yang syara di makna syar'i. Apa itu? Khususul mutawallid mimma irrajul. Di khususnya wanita-wanita atau yang lahir dari spermanya laki-laki, tapi fi dhilli nikahin syar'iyyin sahihin, di bawah pernikahan secara syara dan sah. Ini kalau Syafi'i ada fi dhilli nikahin syar'iyyin sahihin. Ini beda jauh deh. Jadi oleh karena itu kita hidup ini saya pesanlah hati-hati Anda. Di Indonesia itu banyak mazhab Hanafi, mazhabnya banyak Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i ada sekarang kan banyak kasus LKMD itu, lamarannya Gary metengi DC, ya kan, bahaya itu dia. Kalau LKMD itu gimana? Kalau menurut Imam Syafi'i itu berat itu, LKMD itu berat sekali itu, karena anak tadi kan bukan termasuk bintun syar'iyah, karena anak tadi lahir tanpa di bawah naungan nikah yang sah secara syara. Ini zina itu enggak boleh. Jadi kalau begitu anak perempuan itu tidak boleh mendapatkan warisan. Berat itu. Tidak boleh dia itu yang laki-laki ini itu menjadi wali. Enggak boleh kalau LKMD menjadi wali, enggak boleh. Dan tidak boleh juga, dan malah boleh dekholwah dengan dia, ibakah dengan dia. Nah ini kadang-kadang kita itu kemarin ada orang yang ngomong, gimana deh mosok orang itu nikah dengan anaknya sendiri, cara hukum gimana? Lah itu karena dampak dari ini tadi. Tapi kalau menurut Imam Hanafi ya akhirnya ini yang adami taurithnya menjadi ini boleh, ya kan, adamil ibahah, jadikan yang dari adami jadi boleh didapat warisan, boleh di adamil ibahah berarti jadi boleh. Ini adamil ibahatil khalwah, boleh dia khalwah dengan dia, karena nggak boleh dinikah, karena itu bintun kemarin itu mazniyatul ab, itu kan boleh menurut Imam Hanafi, karena Imam Hanafi mengatakan nakahat mana watoa. Ini tadi, kalau tadi kan dampaknya jadi bintunya ya. Kalau ini tadi cakupannya karena pintunya termasuk bintun mutakhalaqah min ma'iz zina, ya tidak boleh khalwah, itu nggak boleh nggak boleh khalwah kalau menurut Imam Hanafi. Kalau boleh khalwah berarti tidak boleh dinikah. Kalau Syafi'i tidak boleh khalwah tapi boleh dinikah, ya, tapi dampaknya tidak boleh tapi tidak boleh dapat warisan. Berarti menurut Hanafi boleh kalau kebalikannya semua. Wa adamil thubutil wilayah, tidak ada wilayah. Jadi kalau Hanafi juga adamil bolehnya jadi wilayah. Hati-hati. Oleh karena itu saya berusaha di Indonesia ini, karena Undang-Undang PP nomor 1 tahun 74 itu mengajunya hampir ke mazhab Syafi'i. Ini kita penuhi. Jadi saya kira bagus itu. Jadi tidak timbul dikansensi moral kalau menurut Imam Syafi'i, karena harus ada, kalau nikah itu hamilnya harus setelah nikah, nggak boleh hamil sebelum nikah. Kalau orang itu hamil sebelum nikah ya fatal. Ya kalau hamil sebelum nikah ya jadi fatal. Anaknya itu orang tua tidak boleh menjadi wali. Orang tua tidak boleh menjadi wali. Kemudian anak itu tidak boleh mendapatkan warisan dari sang ayah, nggak boleh. Dan saya boleh nikah dengan ini. Nah,
di sini kadang-kadang timbul persoalan di Indonesia itu, dan nikah apa? Nikah itu bidilli nikahin syar'iyyin sahihin. Ketika Syafi'i itu nikahnya syah dengan cara ini pun di Indonesia jadi pertimbangan. Ada persoalan kalau nikah siri gimana? Ini nikah siri itu sah atau tidak? Nah ini nanti kalau kita mengacu kepada undang-undang yang saya tulis seperti hukum positif, ini harus mengikuti hukum positif. Hukum positif ya hukum yang berlaku di Indonesia. Makanya biasanya ketika kita mengajukan ada wali pernikahan, perhelatan pernikahan, ada KUA datang di situ, dia mengatakan ini sah secara syar'i atau secara agama sah, secara negara juga sah. Ini karena dampaknya fatal tadi. Kalau nanti kita hanya sah menurut agama, kawin di bawah tangan, siri, kemudian di undang-undang negara tidak sah, itu ada dampak yang amat sangat kadang menyedihkan. Contohnya ketika sang suami meninggal, nah ini nanti siapa yang berhak mendapat waris? Ini cara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nanti akan ditanya, Anda statusnya siapa? Saya istrinya apa? Mana buktinya? Ini nggak ada buktinya. Buktinya mana? Yang satu, kamu juga jadi ada seorang laki-laki meninggal ditangisi orang banyak, semuanya mengaku itu istrinya, ada 3 orang, tapi ternyata ini semuanya ada yang 2 itu di bawah tangan, hanya 1 yang resmi. Ketika di pengadilan agama, karena kita sekarang alhamdulillah kalau ada kasus persoalan warasa itu oleh negara, sekarang sudah dikembalikan kepada pengadilan agama, tidak pengadilan umum, tidak. Ditanya agamanya apa, Islam, mesti dikembalikan kepada pengadilan agama. Kalau dulu masih boleh pilih ke pengadilan umum, kadang-kadang dia milih pengadilan umum, ya dia di sana pengadilan umum. Sekarang dikembalikan kepada pengadilan agama. Ketika di sana akan ditanya, Anda hukumnya apa, statusnya apa, isinya mana, buktinya. Nah, tidak ada hitam putih. Nah ini pentingnya akte nikah. Ya. Penting itu, akte nikah itu penting. Karena dengan akte nikah itu menunjukkan bahwa Anda, perempuan itu betul-betul suami dari orang ini, orang yang meninggal. Kalau itu pas kebetulan perusahaan warisan, ke sana dibuktikan dengan itu. Kalau tidak dapat, ada kejadian itu kasihan, ada seseorang wanita nikah di bawah tangan, yang kaya punya banyak pom bensin, tapi nikahnya dia itu ya di bawah tangan, tidak ada hitam di atas putih, ditaruh di perumahan supaya tidak ketahuan istri itu tua. Nah, ini karena kematian tidak terduga, ini sang suami itu meninggal mendadak, sakit berat, belum sempat mengurus macam-macam, tidak beri wasiat, tidak beri apa-apa. Akhirnya apa? Ketika meninggal dunia, ya ini sang istri yang tua menuntut rumah yang ditempati itu. Ya ini jika nggak baik juga, menuntut itu sampai ke pengadilan. Ketika di pengadilan ya kalah dia, isi yang di bawah tangan itu kalah, akhirnya terusir dengan shock ya. Walaupun mestinya kalau cara hukum Islam ya ini hukum Islam itu sah, tapi hukum negara tidak sah. Padahal pengadilan kita, pengadilan agama itu pengadilan Islam, tapi menurut yang disahkan oleh negara. Oleh karena itu hati-hati ini hati-hati, itu satu ya. Yang kedua, kalau perempuan lagi itu juga baik, tapi laki kan dia bolehkan lagi mendapat waris itu bagi laki atau perempuan loh. Punya anak laki atau perempuan nggak dapat itu, tidak dapat warisan dari ayahnya, hanya dapat dari ibunya. Loh tadi istrinya itu bisa tidak dapat, apalagi anak-anaknya. Yang kedua yang jadi persoalan nanti ketika nikah, siapa yang menjadi suami, ayahnya tidak bisa menjadi waris, tidak menjadi wali adami tauliyati ya, tidak boleh menjadi wali.
Makanya hati-hati Anda. Di dalam kasus-kasus ini kita harus hati-hati dan jeli. Kalau bisa kita khuruj lah. Khuruj minal ikhtilaf, khuruj minal khilaf itu mustahabun. Jadi kalau kita keluar yang di sana boleh, di sini boleh, itu lebih bagus itu. Jadi ini boleh. Kalau kita pakai akdun nikah, ini menurut Hanafi, tidak akad aja diakui kok, apalagi pakai akad itu. Jadi kalau Syafi'i berarti khuruj minal khilaf. Kita mengikut Syafi'i, jadi kita keluar dari perbedaan macam ini. Nah, ini ya, jadi gak perlu. Jadi kalau nanti itu anak perempuan, wali itu wali hakim, wali hakim, karena ayah tidak boleh menikahkan ayah angkat, apalagi ayah angkat. Ini aneh. Terus gimana kalau anak itu perempuan? Ini anak perempuan kan itu tidak ada apa-apanya. Nah, kalau memang anak perempuan itu persoalan mahramnya itu masih jadi mending, masih boleh juga, nggak apa-apa. Karena apa? Ibunya langsung dinikah. Jadi kalau ibunya kan ibunya dinikah oleh sang ayah, ya. Ini walaupun tadi lahirnya, hamilnya itu LKMD, ini berat itu. Hati-hati. Jadi ini kalau nggak yang mahram nih, mahram. Karena ibunya sudah dinikah dengan, cuma anak tadi bukan tidak halal, halal dinikah oleh sang ayah. Karena apa? Ini tadi mauz zina, ya, mauz zina. Ya, tapi kalau itu sudah jadi mahramnya, itu bapaknya bapak angkat, jadi ayahnya itu nggak boleh kalau sudah dinikah, ya. Tapi tadi tetap dia tidak boleh mendapatkan warisan. Ini beda ya, hati-hati. Saya kira hati-hati. Kalau ada kasus macam ini, saya kira cepet-cepet aja lah. Kalau Anda nikah itu langsung aja ke KUA. Itu saya kira lebih selamat dari sisi agama, juga selamat dari sisi syariat, dari sisi negara juga selamat. Ini bukti. Jadi kalau gitu nanti ketika dalam usul fiqh itu kan, kalau tanya itu kan tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya itu akte nikah itu. Ya apa semuanya itu harus ada dalil. Kan juga dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Apa Nabi dulu pakai akte? Ya juga tidak. Tapi inilah dipakai oleh kelompok-kelompok ini, ulama-ulama masjid, ada maslahat. Ada maslahat. Ada maslahat. Maslahatnya apa? Atau bisa juga dijadikan maslahat, atau bisa satu dari juga bisa. Mencegah kemungkinan ini tidak baik. Coba kalau dia usaha pada ini, nanti bisa rancu. Gimana rancunya? Pembuktian kan tidak ada. Jadi orang bawa anak perempuan di hotel, ini saya, mana buktinya? Harus ada akte nikah. Nah, makanya di Indonesia sekarang ada sampai akte nikah, ada kartu keluarga, ada KTP, itu kan bisa. KTP-nya dilihat, KTP-nya tidak sama alamatnya, mungkin itu suami istri walaupun tidak sama rumahnya, kan diberikan rumah yang baru, kan boleh juga itu. Tapi kalau ada kartu keluarga kan harus menunjukkan ini kartu keluarga yang sama. Ini semuanya itu dalam rangka untuk maslahat, untuk kemaslahatan. Nah, jadi supaya tidak ada, kalau nanti ada orang mati, orang datang nangis ini istri saya, suami saya, terus gimana buktinya? Kalau membuktikan itu ini kan bisa jadi bentrok antara satu dengan yang lain. Nah, untuk menghindari itu ada akte nikah. Ya, saya kira itu ini yang penting di sini, usahakan. Jadi jangan sampai saya mengatakan, sering-sering saya bilang, tolong terutama wanita itu tolong jangan sampai kita itu kalau melakukan sesuatu yang berbahaya itu tolong ini kalau kita setelahnya akad nikah yang benar. Jangan memangsa orang tua. Kadang-kadang orang tuanya tidak mengizini, terus langsung dikumpuli dulu, hamil baru bilang kepada orang tua. Ini bahaya itu. Ini ya bahaya. Tadi kalau menurut Syafi'i, kalau lahirnya itu wanita, tadi sang ayah tidak boleh menjadi wali. Ini saya kembangkan dikit aja. Gimana kalau gitu hukumnya
apa namanya, ini kalau ada orang apa namanya nikah kepada waktu hamil nikah, ini kalau menurut Syafi'i boleh sah nikahnya, karena beliau menganggap bahwa adamu wujudul hamli keadami, di adanya kehamilan itu seperti tidak ada wujudul hamli keadami. Itu malah berat tuh kalau di sini. Kalau Imam Syafi'i ini lebih enak, si wujudul hamli keadami, karena Imam Syafi'i berpendapat yang namanya hamil itu harus pakai akdun nikah, karena mau diperistri. Kalau menurut Imam Hambali ini ada namanya Imam Malik ini ada ngatakan sampai orang yang hamil itu mu'tadah. Tidak boleh hamil itu binikahin atau bidu. Yang penting wanita kamu mu'tadah. Jadi boleh dinikah kalau sudah maliki mungkin itu. Ini harus setelahnya melahirkan, kan berat itu. Kalau Hanafi berpendapat boleh dinikah tapi tidak boleh dikumpuli. Boleh dinikah tapi ini kan mutlak. Jadi ya ini saya kira berlaku kalau wanita itu di luar kenapa kok harus begini? Ini luar yang jadi ada wanita sudah hamil dinikah itu persoalan macam itu. Kalau Hanafi supaya berbeda, jelas siapa ayahnya, siapa anak, ini supaya jelas. Nah, ini kalau Hambali Maliki malah itu mu'tadah sebelum hamil, hati-hati. Nah kalau di Indonesia kan kadang-kadang yang menikah itu yang ngumpul, kan mungkin terjadi yang menikahi bukan yang mengumpuli ya. Ini untuk menutupi aib. Nah ini oke, saya kira itu 2 hari ini saya akan menjelaskan saja, dan ini penting sama lihat mungkin kasus dulu orang sampai tes DNA, ingat ini kan itu kan untuk membuktikan apa itu betul-betul anaknya. Ini kan repot kalau tes DNA itu. Kalau agama ya tidak usah tes DNA, pembuktian dengan akte nikah itu saya lebih bagus. Kalau tes DNA dulu kan ya, ini kan dia ternyata DNA-nya pas, tapi belum tentu dia itu nikahnya. Nah, ini belum tentu nikah, jangan-jangan zina. DNA itu hamil kan terus nanti DNA kan itu. Nah, kecuali kalau memang nikah itu disyariatkan harus ada saksi, ada wali, saksi dari pria dan saksi pihak wanita. Itu harus ada saksinya. Nah, tujuannya macam ini ya. Masih lihat kan itu dulu ada siapa itu penyanyi di Banyuwangi itu sampai nikahnya sampai ke pengadilan, walaupun dia dimenangkan di pengadilan, karena betul saya kira dimenangkan itu karena nikah di bawah tangan ya, makanya terus ada saksi, mungkin ada ini. Nah, jadi kalau DNA-nya pas ya intisab mendapatkan waris pengadilan. Nah, ini organisasi wanita banyak menentang itu, kalau hanya pembuktiannya cukup DNA rancu nanti. Berarti seperti legal prostitusi jadi legal. Enggak penting, yang penting nanti DNA-nya. Loh, ada perkara. Nah, kenapa itu kan kasusnya sebetulnya wanitanya sudah memenuhi prosedur yang cara syariah. Nah, kan cuma tidak dicatatkan kepada KUH. Maka yang paling selamat nikah itu langsung ke KUH. Ini sudah ada cari secara agama sah, secara negara juga sah. Ada ya, wallahu alam bishawab. Anda pelajari dengan baik. Ini hanya saya terangkan aja. Nanti tugas mungkin minggu depan akan ada tugas, karena saya masih melihat garapan Anda itu belum selesai, saya koreksinya. Ya, wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.